Kita ini sudah merdeka dari penjajahan Belanda, tapi masih belum merdeka dari penjajahan di dalam diri sendiri, masih dijajah oleh angkara murka. Di dunia itu banyak ragam orang dan perilakunya nyeleneh-nyeleneh, maka ojo kagetan, jangan mudah kaget gitu. Yang kedua, urip itu sawang sinawang, hanya melihat di permukaan, maka ojo gumunan, jangan mudah terpesona gitu, itu kan hanya kelihatannya saja gitu. Nah yang berikutnya aja dumeh, jangan mentang-mentang ketika kamu punya kekuasaan jabatan, padahal itu kan ibarat baju ya, pagi sore saat lepas ganti dan seterusnya. Ya pemahaman mengenai misalnya nasionalisme, jati diri segala macam itu menjadi penting. Istilahnya itu yang dijajah itu mindset kita, bukan lagi wilayah boleh tetap dipegang, tapi sebetulnya kita menjalankan agendanya dari bangsa lain. Jadi ini yang mungkin harus dipahami bahwa inilah musuh kita ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman pemirsa Presiden Eksekutif Club. Kembali saya menghadirkan tamu kita yang sudah tidak asing lagi, Mas Lut Sumiarso, kedua Mas Darmono. Saya pernah ke Serbia, bekas Yugoslavia. Mengapa pecah itu? Salah satunya ada suku yang dominan, bukannya merangkul yang lain, tapi menindas yang lain. Akhirnya pecah menjadi 7 negara. Ya. Nah, di Indonesia ini ada mengatakan yang paling banyak itu kan suku etnis budaya Jawa. Tapi yang menarik dari Jawa itu merangkul, tidak menindas. Jadi siapa saja ke situ itu diterima. Islam diterima, Hindu Buddha diterima, Kristen diterima, apa saja diterima tanpa kehilangan identitas kejawaannya. Gitu. Islam abad ke-67 kan lahir di Arab. Sini 67 Nusantara sudah tinggi peradabannya. Kristen masuk di sini beda. Kalau di Barat ada Islamofobia Kristen, di sini bertetangga Kristen dan Islam itu kan. Tapi begitu merdeka yang ditempuhkan jalan politik. Nah begitu jalan politik, maka instrumen wakil atas nama negara ini kemudian menggeser pimpinan-pimpinan lokal. Dengan demikian terjadilah benturan kepimpinan, kekuasaan, budaya. Nah sekarang pertanyaan kita dialogkan, bagaimana kita menjaga aset keragaman budaya yang menjadi identitas kita, yang sekarang ini menghadapi gelombang saintifikasi, teknologisasi, globalisasi, kapitalisasi global nasional, sehingga alam pikiran masyarakat kita itu ukurannya itu kemudian cenderung kuantitatif materialistik. Yang menjadi role model itu, ya maaf saja, selebritis yang pendidikannya kadang nggak jelas, tapi income-nya gede, sering masuk TV. Padahal pendidikannya nggak jelas. Jadi orang kurang menghargai pendidikannya apa, tapi ya merek pakaiannya yang branded, masuk TV. Nah ini kan bagi saya ya agak meracuni generasi yang sedang tumbuh. Saya punya anak kecil, punya anak cucu, jangan juga punya kan, pasti punya pengamatan pengalaman. Gimana Mas, agar jalan budaya seni ini juga tumbuh, karena itu jati diri kekayaan asupan mental rohani kita kan jalan seni dan budaya. Oke, saya ingin menambahkan sedikit, Prof. Tadi ya disebutkan suku Jawa yang mayoritas ini menerima berbagai macam toleran terhadap budaya lain. Sebenarnya yang tidak hanya itu, Prof. Ya, yang lebih penting lagi ketika menentukan bahasa nasional itu ya mestinya kan biasanya kan yang mayoritas, ternyata kan yang diambil bahasa Melayu dan itu minoritas ya? Minoritas, dan ternyata itu justru menjadi pemersatu. Semua menjadi pemersatu. Kembali lagi tadi disebutkan sebelum kemerdekaan ya,
itu banyak komunitas-komunitas ataupun kumpulan-kumpulan itu yang semua itu tanda petik ya ingin melawan penjajah ya. Makanya betul sekali saya selalu mengutip kata-kata bijak Bung Karno ketika beberapa hari setelah kemerdekaan itu beliau pidato ya, zamanku ya lebih mudah karena melawan penjajah, zamanmu pada kita lebih sulit karena yang kamu hadapi adalah bangsamu sendiri. Jadi di sini sebetulnya yang kita ternyata setelah kita merdeka juga tidak mudah untuk membangun suatu kohesi di antara berbagai macam ini, dan untung kita punya nilai-nilai ya kebinekaan yang sudah secara resmi masuk di dalam dasar negara kita ya. Lah satu ya kembali lagi kalau kita kembalikan sebetulnya kita kembali lagi ini mumpung suasana peringatan kemerdekaan ya, dulu zamannya Bung Karno itu kan kita membangun nation building ya, membangun bangsa yang kuat ya. Itu kira-kira hampir 20-an tahun ya, sehingga ekonomi agak kurang dipikirkan. Muncul generasinya Pak Harto membangun ekonomi. Yang pertama tadi adalah politik sebagai panglima ya. Yang kedua muncul Pak Harto membangun ekonomi, lupa membangun karakter ya. Ekonomi sebagai panglima. Lah sebetulnya berikutnya itu pada waktu kita reformasi itu mestinya kita membangun karakter ya. Iya. Belum, ya, karakter sebagai panglima. Ada yang ke depan ini mestinya kita membangun karakter karena apa? Ya ternyata kita di bidang karakter itu kita unggul ya. Jadi sebetulnya kalau kita belum terlambat untuk mulai lagi menjadikan karakter sebagai panglima. Karena apa? Kalau zaman penjajahan itu kan melawan penguasaan bangsa kepada bangsa lain itu kan melalui penguasaan wilayah ya. Kemudian meningkat berikutnya melalui kontrak-kontrak dagang. Lah sekarang berikutnya melalui mindset, menjajah mindset. Jadi Bung Karno lebih pada politik pembangunannya, Pak Harto ekonomi, ketika itu mesti pada karakter. Ya. Karakter itu kalau diwujudkan kira-kira ikonnya, simbolnya apa? Iya. Dalam bidang apa kalau diwujudkan kegiatannya? Pendidikan ya? Ya pemahaman mengenai misalnya nasionalisme, jati diri segala macam itu jadi penting. Pemahaman terhadap diri manusia kan karakter kan ya. Nah ini yang karena apa? Yang dihadapi itu ke depan bukan tanda petik ya, pasti akhirnya pakai senjata juga, tapi mindset ya, penjajahan mindset. Ada istilahnya itu yang dijajah itu mindset kita, bukan lagi wilayah boleh tetap dipegang, tapi sebetulnya kita menjalankan agendanya dari bangsa lain. Jadi ini yang mungkin harus dipahami bahwa inilah musuh kita ke depannya. Iya. Nah Mas Dar kan nulis 2 buku, ini juga tentang membangun karakter, jati diri, kohesi, visi keindonesiaan, menjaga pluralitas, tapi sekaligus bagaimana pluralitas itu menjadi satu inspirasi, pilar pembangunan kekayaan, nation building itu. Gimana Mas meresponi pendapat Mas Lulu tadi atau meneruskan? Nah sebetulnya teorinya sudah lengkap kan. Tadi yang kita bisa mencari jati diri, baik Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi yang lain juga, banyak tokoh-tokoh ulama di Indonesia juga sudah sering mengatakan bahwa ya, misalnya yang guru saya pernah katakan adalah kita ini sudah merdeka dari penjajahan Belanda, tapi masih belum merdeka dari penjajahan di dalam diri sendiri, masih dijajah oleh angkara murka. Nah kalau kini tidak hanya bicara, tapi diajarkan cara prakteknya supaya bisa mengendalikan diri, itu tentu akan lebih baik, dan ini bisa diajarkan di kurikulum sekolahan maupun dipraktekkan di dalam industri atau di dalam organisasi-organisasi. Bagaimana semua orang ini diajarin praktek mengendalikan diri. Nah mengendalikan diri yang paling sering itu prakteknya adalah berpuasa. Puasa misalnya Senin Kemis, itu kan sepanjang tahun. Kalau Ramadan kan 30 hari tapi setahun sekali. Tapi kalau Senin Kemis kan lebih nyata ya, lebih rutin. Nah, kalau orang Jawa kan itu puasanya macam-macam ya. Ada mutih, ada nganyep, ada merakah, brokot, pati geni, itu banyak sekali variasinya. Ini sudah ada, cuman
harus ada kemudian yang memberikan contoh, ya, mempraktekkan, dan contoh itu harus datang dari pemimpin. Ya, ini Mas Lu ini kan suka main panggung Jawa ya. Jadi saya ingat tuh orang tua itu di dunia itu banyak ragam orang dan perilakunya nyeleneh. Maka ojo kagetan, jangan mudah kaget gitu. Yang kedua, urip tuh sawang sinawang, hanya melihat di permukaan. Maka ojo gumunan, jangan mudah terpesona gitu. Itu kan hanya kelihatannya saja gitu. Nah, yang berikutnya aja dumeh dan mentang-mentang ketika kamu punya kekuasaan jabatan, padahal itu kan ibarat baju ya, pagi sore di saat lepas ganti dan seterusnya. Sekarang kembali ke pendidikan budaya tadi. Punya pengalaman Mas dalam membesarkan keluarga, anak buah atau lingkungan, bagaimana nilai-nilai budaya itu menjadi terwujudkan dalam perilaku atau namanya corporate culture atau kalau di perusahaan ya. Jadi begini ya, apa yang disampaikan oleh Mas Darmono tadi ya, itu kan beliau kan ilmunya udah ilmu tinggi gitu ibaratnya ya, kan tidak semua punya ilmu tinggi itu. Untuk ilmu itu kan harus diajarkan oleh seseorang mulai dari usia yang paling dini, mungkin pada usia dewasa. Orang sudah dewasa pun mungkin kalau nggak pernah diberi pelajaran tentang tadi ilmu akal budi tadi ya juga nggak akan tahu lah. Sekarang masalahnya kita naik sedikit ya, saya kira Prof. Komarudin kan insan akademis ya, bagaimana mendidikkan nilai-nilai ini tadi ya ke dalam misalnya jenjang sekolah ya, pasti nanti akan ditarik ke apa istilahnya pohon ilmu atau pohon keilmuan. Kalau ditarik itu hanya dua ya, satu adalah tentang alam, yang dua tentang humaniora ya. Lah ini apakah tempat apa ilmu yang disampaikan oleh Pak Darmono tadi sudah ada couplingnya di sini? Jangan-jangan belum match. Kalau kita lihat coba misalnya ya, kalau kita kembali ke masalah lagu Indonesia Raya ya, itu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya itu ternyata adalah spiritnya kan ya. Untuk apa kita bangun jiwa dan raga kalau tidak untuk Indonesia Raya ya. Nah, sekarang masalahnya untuk membangun jiwa, saya kira banyak ya infrastruktur kita, regulasi kita, kementerian kita yang mewujudkan itu, misalnya Kementerian Kesehatan. Tapi untuk membangun jiwa ya, coba kita cari ya pelan-pelan ya. Siapa sebenarnya institusi di negeri ini yang menangani pembangunan jiwa ya. Kalau kita lihat yang untuk raga ya, Undang-Undang Kesehatan itu ternyata ya lengkap banget dari paling bawah sampai bugar secara ragawi. Tapi ketika Undang-Undang Kesehatan Jiwa ternyata hanya berhenti di jiwa yang sehat, belum jiwa yang apa istilahnya yang sempurna. Jadi sakit jiwa sampai jiwanya sehat, belum pembangunan jiwa. Bukankah pendidikan itu sudah di dalamnya implisit, embedded pembangunan jiwa, Mas? Kalau kurikulumnya betul, ya memang betul. Nah, sekarang kembali lagi pada, mari kita lihat bersama apakah nilai-nilai yang seperti disampaikan Mas Darmono tadi ya sudah masuk di dalam kurikulum atau belum. Ya. Dulu ada pelajaran budi pekerti terus diganti PMP dan sekarang mungkin ada yang lain lagi ya. Nah, kalau belum ya mungkin ya dicari coba apa tadi ya, di kesempatan yang lalu kita bicara tentang Diripedia misalnya ya. Apa kalau Diripedia itu kita tanamkan di pohon ilmu tadi, ada nyekrup nggak dengan misalnya? Ya, ini Mas, saya mau tanya ya. Saya tuh kalau melihat di TV ada orang tua, pejabat, lebih-lebih misalnya kayak rektor, pakai pakaian orange, KPK. Saya tuh sedih sekali. Yang saya bayangkan anaknya apa? Gimana beban batinnya di sekolah? Istrinya yang biasa kumpul-kumpul pengajian arisan tiba-tiba malu. Seorang ayah itu kebanggaannya bagi saya. Satu, peran dia kan sebagai payung moral spiritual bagi keluarganya dan sebagai pegangan panutan. Ketika ini ambruk, apalagi yang mau dibanggakan sih hidup itu? Ketika itu ambruk, saya
sedih itu kalau melihat orang tua seperti karirnya itu. Nah ini kok kelihatannya masih banyak, Mas, nggak takut pada apa ya, betapa mahalnya integritas itu. Kelihatannya kadang orang lebih tergoda oleh materialitas. Sebetulnya godaan setan. Tapi ya ini yang meskipun sudah dilarang, makin dicari orang, ya kan? Contohnya alkohol, perjudian, pelacuran, seks, itu semua kan dilarang oleh pemerintah. Tapi ini semua barang enak sebenarnya, dicari oleh nafsu. Nah jadi kembali lagi, hukum harus ditegakkan, pendidikan harus jalan terus, ini harus paralel dan tidak akan boleh berhenti. Nah, kita ambil contoh perusahaan mana yang memperbolehkan karyawannya karakternya jelek, itu akan dikontrol dengan keras dan dididik, dan ini tidak jadi beban negara. Nah, jadi kita secara keseluruhan Indonesia itu luas sekali dan memiliki keharusan bahwa kita ini harus kesejahteraan sosial rakyat itu harus sangat diperhatikan. Tapi di samping kesejahteraan sosial itu kita juga harus memikirkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini yang bisa menjamin kesejahteraan sosial. Tanpa pertumbuhan ekonomi, uang pemerintah dari mana untuk mensejahterakan rakyatnya? Nah, pertumbuhan ekonomi ini harus ada sentra-sentra yang dibuat sebagai kawasan khusus, di mana disitulah investor-investor asing Indonesia boleh di tempat itu, yang tempat itu harus hukumnya keras dan pendidikannya pendidikan industrialisasi, sehingga proses-proses barang-barang yang barang mentah yang kita kaya raya itu bisa diproses itu menjadi barang jadi dari hulu ke hilir tempat-tempat itu. Nah, sebab kita lihat ada anak kecil tapi udah sangat kayak orang tua kelakuannya. Ada orang tua udah tua masih kekanak-kanakan. Berarti di dalam badan tiap orang itu mungkin jiwanya ada yang muda, ada yang tua. Nah, apa penjelasannya? Kalau yang percaya reinkarnasi, ya mungkin ini reinkarnasi dari kakek kita dulu atau nenek moyang turun menjadi anak kita misalnya. Jadi kelakuannya itu udah kayak orang tua. Nah, yang ini pasti dia ingin mencari tingkat spiritual yang lebih tinggi. Tapi kalau yang masih kanak-kanak, itu tidak akan mencari, Mas Lolo, menurut saya. Belum mau mencapai ke tingkat 7-nya gitu kan. Belum cari PhD lah, dia asal lulus SMP aja udah seneng. Ya. Oke, jadi kalau saya simpulkan gini ya, bangsa, masyarakat kita itu punya kekayaan local genius, local wisdom yang kaya sekali. Namun itu juga perlu dipagari oleh rambu-rambu hukum, oleh struktur, oleh negara, oleh politik, oleh ekonomi. Tanpa dipagari ini, maka ini kan sulit untuk tumbuh. Tapi kalau pemerintah hanya sibuk pada SOP struktural, tapi melupakan nurturing kekayaan budaya ini, nanti juga kering, kehilangan rohnya hanya ini. Nah, yang kedua di penjelasan Mas Darmono tadi, pada tingkat global, sosialisme dan kapitalisme itu kan semakin bertemu. Negara kapitalis Amerika itu semangat sosialisme, filantropik tinggi sekali. Sementara Chinese yang sosialis, semangat kapitalismenya juga tinggi, state capitalism. Nah, Indonesia dari dulu didesain, ini sungguhnya sudah meramu dua-duanya. Tapi ini tidak dielaborasi, jadi misalnya tadi, oke, kita negara gotong royong, sosialis, bagaimana spirit UD, tapi dimungkinkan dan didesain ada sentra-sentra ekonomi yang menciptakan ekonomi yang lebih layaknya mekanisme kapitalis. Kapitalis itu kan baik sepanjang itu profitable, profitnya untuk menolong. Yang nggak baik kan kapitalis yang menindas. Kalau kapitalis yang menumbuhkan surplus itu kan memang harus begitu. Eropa Barat maju kan smart kapitalisme ini kan. Jadi sentra-sentra keuangan itu dibuat tapi tetap dalam satu payung negara sosialis. Indonesia kan begitu kelihatannya. Dan ini udah terjadi tingkat global. Tapi kita ini roadmap-nya kadang-kadang nggak jelas gitu. Padahal untuk membangun karakter tadi
ini kekuatan infrastruktur politik negara penting, tapi infrastruktur kultur, arsitektur budaya juga harus dijaga. Jadi kalau Bung Karno itu mendorong generasi politik pendiri, Bung Karno itu Pak Harto itu pembangun, mestinya kita ini generasi membangun karakter dan ekonomi jadi satu. Jangan jatuh jadi generasi penikmat. Yang konyol generasi perusak. Nah, jadi bagaimana anak-anak generasi kita, ayo masuk, ini loh rumah Indonesia telah dibangun, disediakan, diwariskan oleh generasi sebelumnya, silahkan masuk, silahkan Anda isi, tapi hendaknya senior-senior memberikan contoh yang baik, gitu, agar mereka tidak jatuh sekedar generasi penikmat atau perusak lebih konyol lagi. Gitu. Baiklah para pemirsa, kami sampaikan terima kasih Anda telah bersama kami mendengarkan, menonton ini. Semoga Anda bisa sharing, Anda lanjutkan kalau ada wisdom yang bisa Anda tangkap dari dialog ini. Dan saya yakin banyak tamu-tamu ini sudah lakoni, praktisi, sudah kelebihan senior itu pasti usianya lebih panjang dibanding junior gitu kan. Jadi pasti lebih panjang pengalamannya, best practice-nya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.